Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sehat kan teman-teman semuanya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ayo open kamera, yuk, nggak apa-apa, santuy, belajar bareng, biar nggak tegang juga. On cam, yuk on cam. Yoi. Jangan lupa disiapin laptopnya. Jadi mungkin aku akan nunjuk ya, salah satu kita belajar bareng. Nanti aku tunjuk ke teman-teman, nggak apa-apa, nggak usah bingung, nggak usah takut. Nanti nggak akan aku salahin kok. Jadi maunya salah, tenang aja, kita belajar bareng. Oke, gimana kemarin, ada kendala nggak untuk pembuatan desainnya, teman-teman? Apa-apa, ngomong aja kalau ada kendala di mana, Kak, atau gimana kemarin. Aku rasa nggak ada ya, karena nggak ada yang komen nih. Nggak ada kendala nggak? Tanya, Kak. Iya. Untuk copy paste objek ke tab lain itu gimana ya, Kak? Copy paste objek ke tab lain gitu loh. Ke project lain. Oh, jadi project yang Adik bikinnya di mana? Itu ngodingnya atau di desainnya, Dek? Di desainnya. Adik desainnya pakai aplikasi apa? Adobe XD atau Figma? Figma. Nah, kalau di Figma sebenarnya bisa ya di copy per layer. Namun kalau ada kendala itu bisa alternatif pakai Adobe XD, teman-teman. Gitu. Emang untuk copy per layer itu, copy pad itu emang lebih enjoy di Adobe sih, karena Adobe memang berbayar ya. Tapi kalau kita bayarkan ya lumayan entek kan, gak anu tuh. Mendingan dipakai yang lain, mendingan kalau ada yang gratis ya udah gratis saja. Jadi omanya copy paste di padnya itu kalau belum bisa ya sabar aja gitu ya. Monggo kalau mau berusaha itu silakan pakai yang Adobe XD, nggak apa-apa. Ayo, apa itu Dek virus tadi tuh? Nggak apa-apa, santai. Oke, aku screen share ya, kita diskusi ini, kita review dulu hasil dari teman-teman e-learning. Oke, kita lihat on cam ya, nggak apa-apa. Kita lihat nih dari kiriman dari ada dari Dek Wahyu Khairuddin. Contoh ya, kita review bareng-bareng. Nah, ini baik, ini itu cukup simpel, tapi untuk dari sisi elegan itu dapat perpaduan warna antara warna hijau muda, ini hijau muda atau Tosca ya? Tosca ya, Dek Sania. Ini Tosca ya? Warna seperti ini. Iya, Kak. Ya, oke. Bagiku hanya Magiku Hipinu tanpa ada Tosca merah muda dan lain-lain. Ya, ini itu Tosca. Jadi untuk perpaduan warnanya itu aku rasa itu cukup elegan ya, ini cukup bagus. Dan untuk apa itu kosakatanya ini, saya pekerja keras, rajin, tangguh pendirian, dan senang belajar dalam berbagai hal. Oke, itu bagus, tapi lebih baik kalimatnya itu nanti diganti menjadi kalimat yang lebih formal kayak gitu. Saya adalah seseorang yang saya punya sifat atau adalah seseorang, Dek, itu Dek, grafitnya Dek. Saya adalah seseorang pekerja keras, rajin, teguh pendirian, dan senang belajar, titik gitu aja. Nggak usah dalam berbagai hal itu, nggak usah. Jadi efisiensi kata dan menurutku diperbaiki lagi kalimatnya. Pendidikan, sekarang Win Maulana Malik Ibrahim Malang. Hobi, membaca, belajar hal baru, menonton video ini, menonton ya, hati-hati typo-nya. Jangan sampai typo ya nanti ketika di CV. Menonton apa menonton?
Bentar aku Oh password iya ya, Pak. Bos. Ya, Timur. oke. Ya, nggak apa-apa. Jadi mungkin dari sini tuh diperbaiki dari kalimatnya ya. Dan ini cukup bagus, Dek. Kalau boleh tahu, Dek Wahyu ini bikinnya di mana? Aplikasi apa? Di Adobe XD Kak. Kelihatan ya, hasil dari Adobe XD, hasil dari Canva, dan hasil dari Figma itu berbeda. Memang karakteristik dari tiap tiap aplikasi itu berbeda-beda. Nah, oke. Ini bagus memang untuk jangan lupa kontaknya ini mana ini bagian kontaknya. Jadi kalau kamu menjelaskan dirimu, keahlian, hobi dan lain-lain, pengalaman, tapi ketika orang yang tertarik dengan adik untuk akan meng-hire adik sebagai pekerjanya, itu menghubungi adik via mana ini? Jangan lupa ya kontaknya. Oke, jangan lupa kontaknya diterusin. Oke. Nah, memang desain yang akan kalian buat ini sebagai acuan untuk proyek-proyek selanjutnya. Jadi ini nyambung. Ketika kalian bikin ini nanti akan kucocokkan, akan kupadukan dengan hasil akhirnya nanti. Ketika kalian ada revisi, ada perbaikan yang terlalu besar, yang kontras banget dari desain awal, itu menurutku sesuatu yang wajar emang, tapi itu ada nilainya gitu loh, Dek. Jadi ketika kalian membuat desain itu harus konsisten seperti itu. Desain yang udah kalian buat itu harus bisa kalian pertanggungjawabkan gitu, ya, teman-teman semuanya. Kalau emang perlu direvisi ya wajar, tapi untuk merevisi secara total menurutku ya jangan sampai menghilangkan desain awal sih menurutku. Jangan sampai kalian tuh berpindah desain dari, oke? Dari Dek Wahyu mantap sekali. Oke, aku ngambil dari Dek Sania. Oke, aku ngambil dari Dek Sania. Jadi nggak apa-apa. Ini kuning nih. Wah. Sebenarnya warnanya nggak kuning gini, Kak. Kalau di Figma yang kemarin itu. Pas saya save itu kuningnya langsung beda. Ya, jadi gini deh. Ketika adik ngedit dan itu memakai software. Nah, itu ketika adik melihat warnanya, itu tergantung akurasi dari monitor laptop adik atau monitor komputer adik. Jadi ketika adik itu membuat sebuah desain, nah itu adalah itu salah satu kelemahan dari laptop atau monitor LED lah wes bahasanya kayak gitu, yang tidak akurasi warnanya itu tidak akurat gitu loh. Jadi makanya ketika orang yang mau desain itu menggunakan alat-alat yang sangat proper, monitor sampai berjuta-juta harganya, ya karena keakurasian warna itu sangat penting, apalagi di desain ya, kayak gitu. Ini sekilas info aja kayak gitu ya. Jadi dari segi ini, this is about me, mahasiswa program studi matematika Universitas. Ini pakai bahasa Inggris apa pakai bahasa Indonesia, Dek? Ayo konsisten. Iya. Ya, ini Campur-campur itu, Kak. Iya, ya ya, maaf. Emang salah di situnya. ya nggak apa-apa. Ini perbaikan untuk kedepannya ya. Mungkin dari segi kalimatnya lagi-lagi, hey, I am Sania Sawalifah Suwarno. Nah, diketawain ya kan. Jadi apa itu dari segi ini, Dek. Adik hai ayam ini kan besar ya. Jadi point of view-nya adik itu di sini. Point of view-nya adik itu di hai ayam. Tapi saranku, hai ayam ini lebih dikecilin lagi, dikecilin. Nah, untuk teks dari namanya adik itu lebih dibesarin karena penekanannya itu adalah namanya adik, bukan sambutan halo kayak gitu enggak, tapi lebih ke ada di sini ya, di namanya. Dan juga di bawahnya ini kan ada matematik student. Matematik student itu gimana ya? Kok M-nya kecil, S-nya kecil gitu. Dan ini kan bahasa Inggris sama bahasa Indonesia ya. Itu jadi koreksi. Nggak bisa. Nggak apa-apa. Terus ini bintang-bintang maksudnya apa? Itu juga harus mendetailkan dari maksud dari adik gitu loh. Ada maksudnya gitu loh bintang-bintang ini. Gitu. Ya rencananya itu kayak kasih Gmail, terus lingin gitu, Kak. Tapi yang kurang tahu juga sih nanti gimana enaknya. Ya. Jadi saranku jangan bintang-bintang yang maunya dikasih dikasih
sosmed gitu ya, kasih aja sosmed itu, jangan bintang-bintang, oke? Dan ini untuk penempatan nih ada blognya, home, about, blog, review, kontak. Nah ini kan ada sebuah shape yang membuat tuh teks home, about-nya itu kayak pudar gitu kan ya. Nah ini ada sebuah shape kotak, sebuah kotak ini untuk yang ketika Kadek bikin ini tuh kan nggak lurus loh ini. Tuh. Jadi antara home ini garisnya sama yang about ini nggak lurus. Jadi hati-hati ya. Itu gimana Kak ngaturnya? Kemarin saya emang bingung di situnya. Kayak acak-acakan gitu. Itu bisa diatur menggunakan ruler atau pokoknya ruler sih ada. Kalau di Adobe XD juga bisa otomatis kok. Ada hint-nya, ada bantuannya gitu. Kalau di Figma aku nggak pernah ya, nggak terlalu paham aku jujur di Figma karena nggak user Figma aku. Oke. Dan di sini seperti itu juga, Dek. Menurutku ketika adik bikin sebuah tombol ini, kotak-kotak ini, dipikirkan untuk bisa dibaca apa enggak. Jadi ketika adik bikin shape tambahan di atasnya teks download, itu otomatis mengurangi opacity dari teks downloadnya. Jadi bagi orang yang, oke lah adik matanya normal, itu juga diperhatikan. Ketika adik matanya normal, oke bisa melihat. Tapi orang-orang yang mohon maaf ya, kayak sedikit buta warna kayak gitu, itu bakal kesusahan gitu loh. Yang bisa dilihat hanya hitam dan putih gitu. Bahkan buta warna yang spasial itu namanya kalau nggak salah, itu dipikirkan juga ya, karena pengunjung website itu nggak hanya orang-orang yang kalian tentuin aja gitu, orang-orang yang lain, orang-orang yang nggak pernah kalian sangka akan buka website kalian tuh ya bisa aja buka website kalian ya. Dan ini menurutku fotonya antara foto sama backgroundnya ini kan nggak selaras ya, kontras banget. Fotonya backgroundnya warna merah, terus background dari sininya warna kuning. Itu sebuah kontras banget sih kayak gitu. Saranku lebih diperbaiki lagi ya. Mungkin strukturnya kayak Siap. gini, struktur dari CV yang ada buat kayak gini, cuman warnanya, teksnya, kalimatnya itu diperbaiki ya. Dan bintang-bintangnya ini Ya Kak. diperbaiki. Ini birunya ini cari warna yang agak sesuai ya, yang agak nyambung gitu loh. Jangan tiba-tiba Iya, ada merah, ada biru. iya. Tapi kok nggak itu ya, nggak sesuai gitu Kak. Ya Kak, Nah, nanti saya revisi lagi. santai. Nah, nanti revisinya gini. Nanti ketika kalian revisi langsung diupload lagi, nanti aku bikin penguploadan ulang. Lalu udah fix itu menjadi desain kalian untuk pembuatan website ke depannya, oke? Jangan sampai berubah lagi kalau bisa. Oke, sekarang makasih ya. Aku coba ngambil dari Virus Nadif. Contoh. Oke. Wah, ini mantap ini. Ini langsung lengkap dari atas sampai bawah. Oke. Virus Nadif is Dihar. Nah, aku salah ngomong dengan kayak gini. Oke, berarti ini yang karakteristiknya tuh navbarnya, mohon maaf dia nggak pakai navbar tapi langsung pakai tombol-tombol. Ketika diklik home masuk ke sini, ketika diklik about me masuk ke sini. Jadi seperti itu ya, langsung ngeling-ngeling seperti itu ya ke depannya. Iya, itu Kak pengennya. Oke. Jadi lagi-lagi nih Dek, kalian itu menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Emang kemarin aku mencontohkannya masih kurang perfect ya, emang ya aku nggak bisa nyalain juga. Tapi kedepannya minta tolong kalian pakai bahasa Inggris ya pakai bahasa Inggris full, kalian pakai bahasa Indonesia ya udah pakai bahasa Indonesia kayak gitu ya. Lebih diperhatikan dalam hal seperti itu. Dan ini nih salah satunya ini teksnya nggak rata, minta tolong diratain, diperbaiki. Antara Surabaya, Islam, Indonesia dan belum menikah ini diperbaiki. Logonya ini ada satu yang nggak PNG ya, logo PowerPoint. Minta tolong putihnya ini dihilangin atau mencari logo yang udah otomatis PNG. Bisa kalian cari, Virus cari. Dan ini bagus sih. Ini diterangin dari SD sampai SMA UIN. Nah, ini itu ala CV beberapa tahun yang lalu deh, 2020 ke bawah. Jadi kalau yang orang-orang yang sekarang 2021 itu rata-rata hanya mencantumkan lulusan terakhir di mana, lulusan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, prodinya apa, terus peminatannya apa nanti. Mungkin
dilampirkan juga dengan hasil sertifikat-sertifikat yang kalian peroleh gitu. Dan ini oke, nggak apa-apa. Saranku logo Instagramnya itu pakai yang ada backgroundnya. Kalau gini kan, kayak kopong gitu loh. Ngerti kopong nggak sih? Kayak cuman shape kayak gimana ya? Kayak cuman garis doang. Saranku cari logo Instagram yang dalamnya ada putihnya, dalamnya kayak ini. Biar ya lebih terisi aja sih, lebih kayak selera aja sih. Terus ini dari segi shape-nya ini, berarti nanti adik itu menginput background. Jadi background-nya nanti adik itu diinput manual, bikin shape di Illustrator ataupun di Corel Draw itu bisa. Itu membuat shape untuk yang kayak gini. Jadi nanti itu adik input background berupa shape ini. Jadi background-nya warna apa, ditambahin gambarnya, gambar dari vektor cuma segini. Gambarnya nanti PNG ya, kayak gitu. Oke, ini juga teks hi there. Ini sama ayamnya nggak lurus, minta tolong dilurusin lagi ya, dipresisiin lagi. Oke, dan ini selain itu saya adalah itu menurutku ada satu kata lagi gitu loh, nggak langsung adalah enter gitu. Jadi mungkin selain itu saya adalah pribadi, baru bawahnya yang mudah bersosialisasi dan berkomitmen tinggi. Ya monggo sih itu bisa kamu otak-atik lagi gitu. Dan fontnya menurutku ini diganti ya. Fontnya ini terlalu kaku. Yang ini loh, yang ini fontnya terlalu kaku, Virus Native. Ini terlalu kaku deh. Coba bisa pakai Cocogos, bisa pakai Future, bisa pakai Poppins, bisa pakai yang lain-lain. Ada. Bisa di sini, adik-adik itu nyoba di sini. Kalau belum tahu ya Google Font. Jadi di sini adik-adik itu bisa nyoba, mencoba-coba nge-try gitu loh. Oke, coba adik aku tulis virus. Oke. Jadi di sini itu otomatis kira-kira adik itu fontnya seperti apa, kayak gitu ya. Oke, di sini kan udah pasti terlihat. Sebelum adik download fontnya, lalu adik install di desktopnya kalian, di laptop atau di desktop PC atau bisa lah di mana-mana, itu kalian bisa lihat di sini. Contoh aku cari font Ubuntu, contoh ya Ubuntu. Nah, ini jadi ketika aku pakai font Ubuntu, teksnya itu seperti ini, oke? Bisa ada gambaran dulu lah sebelum kalian download. Oke. Coba aku cari yang lain lagi. Makasih adik V, virus tadi. V. Iya, sama-sama Kak. Ya, sebelum masuk ke HTML nih. Oke, coba aku cari yang lain. Medi. Nanti kalau yang nggak kebagian ya, jangan berkecil hati. Tenang aja. Oke. Ini tuh di Medi ada kan? Halo Dek Medi. Dek Medi. Where are you? Wah, ini anak kemana nih? Ya udah, intinya kalau sampaikan ya umpamanya dia nggak ada. Ini tuh bukan sebuah desain CV dari HTML. Bukan. Jadi kalau kalian buatnya seperti ini terlalu kesulitan. Karena bayangin aja coba ya ini. Kalian harus ini kan ketika ini ada dua warna yang berbeda, itu berarti kalian itu membuat sebuah background yang warnanya kuning, hitam, seperti itu. Jadi untuk teksnya itu kan nggak ngambil dari desainnya, tapi teksnya itu diinput ngoding. Jadi nanti kalian tuh harus mempresisikan antara codingan yang halo nama saya ini dengan codingan yang berupa isinya pendidikan ini, itu akan kerepotan sekali. Jadi saranku ini bukan kalau aku menyimpulkan ya, ini bukan desain dari halaman website, bukan desain untuk UX, UI UX, bukan itu. Jadi hanya desain dari desain biasa gitu loh, desain yang dari Illustrator, Corel kayak gitu. Emang bagus, konsepnya bagus pol ini. Tapi penempatannya atau tata letaknya itu nggak jadi satu seperti ini gitu loh. Satu-satu seperti tadi, kayak ada kontainer untuk home, kontainer lagi untuk about, kontainer lagi untuk kontak, kontainer lagi untuk ya skill-skill kayak gitu.
Jadi nggak jadi satu halaman seperti ini. Kalau cuma satu halaman kayak gini, satu statik, yang kedua kalian bakal kesulitan karena input ini. Coba bayangin nih, kalian mau menginput icon dari email dan icon dari phone ini. Nah, bagaimana caranya kalian menempatkan icon email ini dan phone ini sesuai dari kotak hitam ini? Kan kalian tuh harus ngatur marginnya kayak gitu. Jadi benar-benar kesulitan banget sih bakalan kayak gini tuh. Menurutku kalau seperti ini tuh merepotkan kalian. Gitu. Untuk desainnya aku akuin bagus, tapi untuk penerapan di UI UX-nya itu tidak sesuai, kurang sesuai kita. Oke, kita tolong disampaikannya kalau Dek Mehdi lagi ada halangan. Itu ada Ivan Morobi. Dek Ivan, kamu di mana Dek Ivan? Adakah? Oke, Kak. Oke. Jadi mantap Dek, simple tapi langsung to the point. Gak apa-apa. Ini tuh kalau aku bisa menggambarkan itu sebuah desain untuk satu halaman cetak CV, bukan untuk desain UX, UI UX. Jadi gini, adik itu belum menempatkan per halaman per kontainer kayak gitu. Jadi ini tuh dalam satu halaman wes, jadi nggak ada kotak-kotaknya, nggak terbagi terpecah-pecah seperti halnya punya Dek Wahyu tadi kayak gitu. Jadi lebih ditata lagi. Contoh adik bisa konsultasi sama Dek Wahyu nantinya. Kira-kira penempatannya ya opo, biar dipisah-pisah itu monggo. Dan saranku ini CV ya, jangan ada alamat Dek. Karena apa? Ya kalau CV-nya kalian itu dilihat oleh orang baik, kalau yang lihat itu orang yang kurang baik gimana? Kalian bisa terlacak rumahnya, dicariin, kalau mau ditipu kayak gitu kan bahaya juga ya. Apalagi kalian nanti upload di website. Jadi saranku tidak menempatkan alamat rumah, terus habis itu sampai detail banget seperti ini, detail SD, MTS kayak gitu, saranku enggak. Dan menurutku untuk kontak cukup Instagram atau email kayak gitu. Untuk nomor HP boleh, tapi opsional aja saranku ya. Nomor HP itu juga rawan di teror WA itu. Gitu. Makasih ya Dek, saranku itu. Oke, Imro'atul. Oke, aku coba. Ini habis ini satu lagi ya. Oke. Oke, aku lihat di sini itu satu kontainer, satu kotak, satu halaman full, dan adik itu udah ada navbarnya dan langsung dikasih footer. Berarti adik itu konsepnya itu cuma satu kontainer dan satu halaman aja, nggak bisa di scroll ke bawah. Nah, lagi-lagi nih penempatan kalimatnya ini minta tolong desainnya itu diperbaiki. Rasanya ini kayak ketika adik ngetik itu coba kalian lihat-lihat nih. Ketika adik ngetik itu rasanya ini kayak ketarik gitu loh. Kan ngetik itu dalam satu kotak gini kan, kayak textbook gitu kan. Iya kan? Nah, itu rasanya kayak textbooknya itu ditarik ke kanan. Jadi fontnya itu ikut ketarik, ikut melebar gitu loh. Teksnya itu ikut melebar yang kalian buat itu. Jadi saranku diperbaiki lagi, disempitin lagi, diatur biar teksnya itu ukurannya itu natural gitu ya. Dan di sini itu kurang penempatannya kurang bagus nih. Ini titik 2-nya di 2021-nya di bawah itu lebih dibenerin lagi ya, diperhatikan lagi. Dan juga sih menurutku ini iconnya diperbaiki. Itu aja sih. Ini bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, monggo diperhatikan lagi. Kalau bahasa Inggris ya blog, kontak, pakai bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia beranda, terus habis itu hubungi gitu. Bisa lah kalian transfer dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Oke, satu lagi terakhir aku ingin Hadik. Yang terakhir ya. Wah, PDF nih. Kira-kira berbeda nggak ya? Mantap. Mantap ini. Nah, ini yang dimaksud dari kontainer ini. Nah, ini dari satu kontainer. Nah, aku boleh
Wah, ini panjang kali nih. Mantap. Oke. Ini Dek, ini kan dari Adik itu ini ada navbar, nantinya di sini ada navbar ya. Jadi navbar ini nggak usah dibuat lagi, sebelah bawahnya ini nggak usah dibuat lagi, karena kemungkinan ini jadi satu halaman aja nantinya, nggak ganti halaman. Kecuali di Hadik ini halamannya itu berbeda, dari halaman awal ke halaman kedua itu berbeda. Jadi ini halaman pertama, ini halaman kedua sampai bawah, kayak gitu. Mungkin maksudnya itu ya bikinnya. Dan ini mantap, ada garis seperti ini. Itu cukup sulit CSS-nya. Kamu yakin pakai seperti ini? Oke, kalau soalnya gini loh, kalian itu harus bisa membayangkan ketika kalian membuat sebuah desain untuk website, kira-kira ngodingnya ya opo ngono loh. Nah, ngoding untuk membuat garis seperti ini itu ya apa? Membuat garis ada bunderannya warna oranye, warna ini. Kan itu manual semua kan? Bukan membuatnya itu enggak langsung diklik, dikasih warna, enggak. Jadi manual kayak gitu. Jadi diperhatikan lagi untuk memudahkan kalian juga sih kayak gitu. Mantap sih, ini ada footernya, ada copyright-nya. Minta tolong copyright-nya dibenerin, Carlos Lopez. Siap, Carlos Lopez. Dan ini penempatan ini bisa menggunakan CSS, menggunakan apa ya, layout, kata layout nanti dikasih rounded biar gambarnya itu agak membulat ujung-ujungnya, agak halus siku-sikunya bisa. Dan mungkin ya diperbaiki kalau ini ngambil dari internet sebagai referensi adik nggak apa-apa, jadi lebih diperbaiki lagi sih, lebih diciri khaskan bahwa ini tuh dirimu gitu deh. Oke. Jadi gini, udah ya. Ini apa ini? Nurul. Loh ini ya. Ini kayaknya tadi aku buka ini sih. Seperti siapa tadi ya? Yang satu kotak itu. Siapa tadi? Oh, nggak salah. Ivan Morobi kayaknya tadi ya. Sorry kalau salah. Ivan itu ini dalam satu halaman ini tuh desain kayak di Canva nggak sih, Rek? Sorry ya kalau salah. Itu sorry kalau salah ya, sorry kalau salah. Ini kemungkinan aku ngelihatnya ini kayak desain dari Canva sih. Ini kalian itu kalau ngedesain di Canva itu ya jadinya bakal desain gambar biasa. Kalian nggak memikirkan aspek-aspek untuk ketika kalian desain itu diterapin di HTML ya opo gitu. Makanya itu tujuannya kalian tuh membuat desain di Adobe XD atau di Figma gitu. Jadi dari aplikasinya sendiri itu ada menyediakan pembatasan gitu loh. Oke, memang kalian tuh kreativitas tapi dibatasi, kalian tuh bikinnya itu ya harus sesuai dari kemampuan codingannya gitu loh. Jadi benar-benar harus diperhatikan dalam hal itu, oke? Mungkin itu sih. Aku buka di dashboard ya. Jadi aku install kemarin itu habis rusak. Aku install server. Oke. Aku bikin sebuah new file. Pertemuan 3.html. Oke. Aku bikin sebuah HTML sederhana dengan apa itu ngeklik ini tadi, ngeklik seru, jangan lupa seru itu ini kayak itu tadi gimana sih tadi ya sorry. Nah, oke. Jadi nanti keluarnya kayak gini ya. Kalian pas sudah tahu nanti bisa searching di YouTube-nya web program Unpas yang HTML, silahkan. Ini kita bikin contoh di CSS-nya. Untuk CSS. Nah, kita isi bodinya itu berupa H1. Ini merupakan kontainer 1. Aku bikin tag P. Ini merupakan tag P. Contoh ya. Aku save. Ini tanpa CSS sama sekali ya. Tanpa CSS, load. Nah, ini kan masih seperti ini ya. Nah, ketika ada desain tadi, kan otomatis harus dibenerin toh, kayak
dari segi apa itu? Dari segi strukturnya harus diwarnain kayak gitu kan ya. Nah, itu menggunakan CSS teman-teman. Itu menggunakan CSS. Menggunakan CSS-nya itu diterapin di HTML. Oke. Sekarang aku bikin sebuah file baru namanya CSS. Style gitu, .css. Oke. Bisa bebas namanya itu bebas, yang penting ekstensinya .css ya. Contoh kalian tuh bikin tag H1. Tag H1. H1 isinya apa? Font, size. Oke. 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 Jadi bisa kalian tuh size-nya itu diatur, bisa H1, pokoknya tag H1 ini, H1 yang kalian buat ini, itu kalian ukurannya large, medium, atau yang small. Contoh aku bikin yang medium ya. Oke. Terus color-nya, color sama dengan white, oh jangan white deh. Color-nya aku pakai magenta. Contoh ya magenta. Nah enaknya di VS Code kan bisa ada keterangannya kayak gini ya. Terus marginnya, margin 0 sama. Oke. Terus apa ya? Font family. Family. Apa itu? Fontnya itu pakai font apa? Ubuntu ada nggak? Ubuntu. Oke. Jadi coba kita refresh. Nah, berubah dah. Jadi sorry belum berubah. Kita belum masukin file style.css ini ke dalam HTML-nya agar bisa di loading. Oke, kita bikin link rel sama dengan style sheet, terus harus style.css. Oke. Nah, coba dilihat sekarang. Nah, ini kok belum berubah sebentar. Berubah. Tadi ini sudah di loading H1. Bentar, pasti ada kesalahan ini. Enggak dijalanin. Jadi file ini enggak dijalanin sama ini. Rel. Coba kita cari di sini ya. Di get bootstrap framework untuk ini. Link rel. Contoh ada enggak ya? Atau di sini deh. Oke. Kalian juga bisa mempelajari ini di Witry School. Ini link rel sama dengan style sheet. Oke, kurang ininya, kurang petiknya. Petik. Oke. Jadi sekarang coba ini masuk ya. Ini aku kasih komentar. Ini CSS. Oke. Soalnya seharusnya ini jalan. Kalau tidak jalan berarti ada kesalahan di sistemku. Berarti ini kesalahan di sistemku ini. Berarti aku perbaiki dulu VS Code-nya. Oke. Sekarang contohnya kayak gitu deh. Contoh kita itu membuat sebuah kita itu merubah P-nya ini, kalimat di P ini. Jadi kita itu bikin titik P. Terus itu buka kurung perawal, diisi font size-nya itu small. Oke, setelah itu margin, pakai yang 0 juga, terus font family, coba pakai Verdana. Ya di sini. Nah, ini masih belum berubah, berarti emang dari sistemku yang error. Coba sekarang langsung pakai Bootstrap ya. Kita langsung link ini, kita
matikan dulu codingan ininya dengan melakukan Ctrl plus slash, itu otomatis ketika kalian ini hidup mati gitu ya, biar komputer itu nggak terlalu lemot, terlalu banyak codingan. Introduction. Nah, kalian copy aja ini CSS yang dari Bootstrap, klik copy. Ini kan sudah link href, style sheet dan lain-lain lah ini. Tinggal kopas aja di sini. Jadi tinggal kopas di sini ya. Jangan lupa kopas CSS-nya itu di head, di tag head ini, di antara tag head ini ya, untuk loading ini. Oke, pasti bisa harusnya sih. Nah, ini kan berubah kan. Jadi ketika kita masukin yang dari Bootstrap langsung itu otomatis bisa, berarti yang salah itu dari sini tuh, yang dari sini di apa itu di link rel yang kita buat tadi, ada kesalahan di situ. Oke, kita langsung pakai ini ya. Contoh kita itu mau membuat sebuah apa ya, warna background gitu ya. Kita masuk ke sini, kita cari ke background. Oke, ini kita tinggal kopas saja yang ini. Contoh kita pengen backgroundnya warnanya apa ya, warna hijau lah ya, contoh, walaupun hijau sekali warnanya. Oke, kita buat ini. Oke, ini dihapus. Ini kita buat sebuah kontainer. Sorry kok nggak bisa. Oke, bisa. Row. Oke, .call. Jadi kita itu dikasih kotak-kotak nanti. Kalian bisa lah memahami nanti, kasih kelihatan. Nah, seperti ini. Jadi ketika kita membuat sebuah warna background hijau, jadi yang masuk ke hijau cuma ini tok, Dek. Kayak ini. Yang masuk ke hijau cuma ini tok. Nah, umpamanya kita ganti lagi bawahnya warna yang lain, itu bisa. Mana sih tadi? Kita kita copy yang ini, teksnya white, kita kopas di sini. Oke, kita bikin kontainer lagi, titik kontainer biar otomatis terbuat div-nya. Ini ya, dan kita bikin row lagi, kita bikin row dan kolom. Nah, kita bikin sebuah kita bikin H4 H3 deh. Halo, kita bikin ini. Nah, jadi terpisah teman-teman semuanya, antara div yang satu dengan div yang lainnya itu terpisah. Jadi sistem itu otomatis memberikan pemisah kayak gini, karena ini berbeda div. Div itu ibarat kata kayak sebuah text box gitu loh, dibatasi, ada pembatas, sebuah kotak yang membatas gitu loh. Contoh kita bikin sebuah elemen bebas SP, halo, terus apa itu? Kita BR itu untuk break, kita BR gitu ya. Tuh, jadi semakin ke bawah tuh. Jadi umpamanya kalian semakin banyak isinya, ya semakin panjang ini ya dari sebuah kontainer itu. Oke. Bentar, apa aku belum makan. Oke. Contoh kita membuat sebuah apa ya? Kita membuat sebuah apa ya? Kita membuat sebuah navbar dulu lah, navbar. Oke, kita membuat sebuah navigation bar seperti ini, copy aja dulu. Nah, oke, kita membuat sebuah div container, container. Oke, row. Oke, kita kopas tadi navigation bar-nya tadi yang udah kita copy. Kita lihat bahwa di sini udah ada muncul ya. Untuk rata ini dari sini ya rata, coba kalian bisa lihat di sini nih, antara ini garis ini sama ini itu rata semua. Jadi benar-benar diperhatikan ya. Di sini nanti kalian tuh bisa menggunakan searching di sini contohnya kayak gitu. Terus contoh aku itu ingin teks yang ini tuh aku ganti menjadi beranda. Dan ini tuh
Yang lain tuh tak hapus. Ini drop down ini nggak usah. Ini hapus ini ya. Sorry, bukan di sini. Hapus satu. Terus disabelnya tuh hapus juga. Gimana kak, kok kakak bisa tahu ya? Udah sering ngoding sih. Itu tergantung kalian sering latihan aja. Oke. Nah ini udah ganti navbar berada kontak. Ini mungkin navbarnya namanya aku ganti belajar bareng. Nah, oke. Jadi udah kelihatan ya, udah terbentuk ini. Backgroundnya warnanya ini. Backgroundnya nggak usah tak bikin live. Tak delete aja biar nggak ada batasan nih, nggak ada apa itu, nggak ada batasnya tadi. Oke, udah ini udah terbentuk. Nah, sekarang aku itu nggak pengen kak, tadi kan CSS-nya kita itu udah ngambil dari sini. CSS-nya kan kita nggak pakai yang ini kan, kita nggak pakai yang ini, tapi kita udah memakai CSS yang udah dari Bootstrap. Kita lihat lagi nih ini kan CSS yang udah disediakan oleh Bootstrap, tinggal kita panggil aja ya, kayak gini semuanya. Kita loading di sini. Jadi aku pengen ini, ini dulu deh. Belajar bareng ini agak gede di bold. Oke, belajar bareng aku bold. Jadi untuk bold itu cuma kasih tag B aja. Tag B. Nah ini kan udah terbentuk ya. Ketika kalian udah install IntelliPencil lah itulah. Ketika kalian ini otomatis jadi bold kayak gitu ya. Bold. Terus ini aku pengen ketika diklik ke kontak itu aku pengen ganti halaman. Jadi diklik kontak, ini ganti halaman ke halaman kontak nantinya ya. Ntar kita bikin sebuah HTML baru, namanya adalah halaman kontak.html. HTML. Oke, di sini aku bikin sebuah structure HTML baru. Yang penting kita itu isi aja dulu. Halo, gitu. K4. Halo ya. Itu. Nah ini nanti aku nge-link ke halaman itu. Sekarang kita link di sini halaman kontak.html sudah tersedia tuh. Nah, jadi ketika kita klik, kita refresh. Nih di sini di sebelah kiri bawah di biru-biru itu terlihat bahwa ketika aku klik ini masuk ke URL config menuju ke halaman kontak.html. Kalau kita klik otomatis pindah halaman kayak gitu ya. Jadi untuk memberi elemen harapnya di situ. Oke, dari sini udah berhasil. Yang ketika kita klik beranda otomatis masuk ke pertemuan 3.html. Oke. Ketika kita klik ini otomatis kembali lagi. Nih, kalian bisa lihat nih di sininya. Kita berada di halaman ini. Contoh ini kita hapus. Oke, otomatis hilang. Sorry. Pincat. Coba ini. Nah, ini belum di setting ya. Jadi indeks itu kalian pakai indeks yang mana itu belum di setting. Kayak gitu. Seharusnya itu harus ada namanya index.html. Seharusnya ada gini. Tapi karena kita nggak ada index.html, kita rubah ini aja jadi namanya index.html. Ini juga diganti jadi index. Nah, ketika kalian namanya itu index, otomatis di sini itu hilang. Karena apa? Indeks merupakan halaman pertama yang bisa diakses dari sebuah website. Gitu. Jadi nggak ada URL-nya muncul, kecuali kalian klik ini, otomatis muncul. Kayak gitu. Klik ini, halaman kontak, kembali lagi, ada halaman index.html. Jadi ketika kalian hapus ini, nggak akan masalah. Kayak gitu ya. Jadi kalian ketika membuat sebuah website, mulai dari nol, kalian harus membuat sebuah index.html dulu. Sebagai halaman pertama yang kalian buat. Oke, ibarat kata di halaman pertama udah kayak gini dah. Kayak gini wes. Ini isi contoh udah berhasil lah ini. Terus habis itu aku akan memodifikasi di halaman kontak. Halaman kontak ini aku hampir samain. Ya udah tinggal kopas aja yang dari sini. Ini yang mulai div container ini aku kopas di sini. Kita kopas masuk ke halaman kontak. Jadi ini dihapus dulu ya. Atau aku komentarin dulu. Oke. Aku paste ini.
Oke, aku klik. Nah, ini kok belum ada, Kak? Iya, karena apa? Di file halaman kontak.html ini, kalian belum menyertakan link CSS-nya yang kita copy tadi nih. Jadi ini itu per halaman, Dek. Jadi jangan lupa ya, untuk nge-loading sebuah CSS ini, itu tetap per halaman. Sekarang semua kita kasih ini, otomatis berubah menjadi bagus. Seperti itu. Kita klik beranda, kembali ke beranda, kita klik kontak, kembali ke kontak. Seperti itu ya. Jadi banyak hal yang perlu kalian pelajari mengenai HTML ini. Sekarang tugasnya teman-teman ada 2. Tugas latihan loh ya, ini enggak tugas yang kayak tadi kan latihan ya, tapi latihannya tetap dinilai sama Pak Agisam sih. Kalau aku yang penting prosesnya itu kalian dari desain tadi, desain yang awal tadi, baik yang ada revisi atau yang udah bagus itu menurut yang tadi kita bahas bareng, itu kalian membuat sebuah structure HTML-nya. Contoh kayak gini, aku contohin ya. Contoh yang aku download tadi tuh kayak contohnya aku bikin yang kayak apa Wahyu deh, Wahyu yang udah kelihatan yang punya di Wahyu ya. Contoh aku bikin home portfolio blog kontak. Berarti aku pengen ganti ini menjadi home portfolio dan apa tadi namanya? Home portfolio blog kontak. Karena ini merupakan bahasa Indonesia ya, aku ganti aja di sini. Di sini tuh contoh namanya itu Ivan Morobi ya. Wahyu Herudin. Ingat. Wahyu Herudin. Oke. Oke, udah ganti Wahyu Herudin. Terus di sini ada beranda, di mana tadi? Beranda, portofolio, blognya nggak usah, berarti langsung kontak gitu ya. Beranda, portofolio, dan kontak. Berarti aku nambahin 1 elemen di sini. Kita masukin di sini nih, kita kopas, bisa langsung seperti ini. Menggunakan shortcut-nya itu Alt, kita tekan Alt, plus Shift, plus yang ke bawah, yang tombol bawah itu loh, yang di keyboard yang ada atas, kanan, kiri, bawah. Itu yang ke bawah, oke. Itu kita ganti namanya ini portofolio. Coba ini portofolio. Oke, ini kita karena belum ada kita kasih hashtag aja dulu. Oke, dari sini udah benar. Dari sini udah benar portofolio kontak dan ini kan nggak ada giniannya, Dek Wahyu. Jadi ini dihapus saja. Ini. Yang ini tuh yang tombol search-nya dihapus saja. Berarti yang ini dihapus ini. Sampai form kayak gini. Kok tahu, Kak? Iya, karena sering latihan aja deh. Dah. Intinya kalian harus latihan sih. Biar tahu. Nah, hilang. Nah, sampai sini dulu. Kita lihat dulu dari inspect element untuk melihat bahwa codingan kita ada yang error apa enggak. Walaupun tampilannya udah bagus, tampilannya udah benar, tapi kalau ada elemen yang enggak terduga, ada error-error yang enggak kelihatan tuh bakal menjadi error berkelanjutan gitu di saat kalian mengonline-kannya nanti. Nah, di sini ada error nih. Error apa? Di sini uncheck runtime. Oh, berarti ini dari sistem runtime untuk ini ya, untuk localhost-nya ini. Yang error di situ. Untuk codingannya tidak ada yang error kayak gitu ya. Nih. Nih, kalian bisa lihat dari sini. Sorry, aku ke sini nih. Nggak ada yang error dari segi codingannya nih. Ntar aku ke sini. Oke, nah, dari sini nggak ada yang error nih. Dari structure-nya kayak gitu. Oke. Dan contoh aku buka di versi apa itu, versi mobile. Ini belum ada tombolnya, belum bergerak kan ya. Jadi ketika kalian membuat sebuah ini harus responsif ya. Dan sampai melebihi ini, nah mengikuti otomatis ininya ya, mengikuti ukurannya, tuh responsif. Oke. Sekarang aku mau bikin yang warnanya gelap, warna dari sini itu gelap. Jadi aku bikin di sininya BG dark. Oke, coba berubah kan. Nah, teksnya aku harus buat style. Oke.
color white. Kita custom sendiri ya, white. Nah, kita custom sendiri. Nah, udah kelihatan nih ya, Wahyu Kharidunya udah kelihatan. Dan mungkin karena di sini itu kontainer BG dot main sebentar body style BG background color background color BG kok nggak keluar ya hint. Aku juga lupa sebenarnya. Kalau nggak ada hintnya juga nggak enak. Background color dark. Ada nggak? Oh ya, black. Nah, jadi rata kan kayak gini ya, satu body semuanya hitam semuanya. Oke, sesuai dari tadi. Dan ini warnanya Tosca. Oke, kita cari ini warnanya Tosca. Tosca, ada nggak Tosca? Turquoise. Oke. Nah, kayak gini kan. Sekarang karena apa itu? Nah, di sini kita custom ya, warna putih. Oke, kita ganti navbarnya. Di sini stylenya. Style. Oke, color white. Oke, kita custom satu-satu. Oke, udah benar. Tinggal kita kopas aja sih. Atau yang elemen-elemen yang lain, tag-tag yang selanjutnya di tag yang portofolio biar putih juga, dan tag yang kontak biar putih juga. Nah, jadi udah bener ya, udah hampir menyerupai lah kayak gitu. Oke, hampir menyerupai lah, nanti bisa di custom sendiri. Terus bawahnya ini ada hello, I am Wahyu Khairuddin. Oke, sebenarnya kita juga bisa menggunakan seperti ini. Hello, I am Wahyu Khairuddin. Kalau boleh tahu, Wahyu ini pakai font apa? Bentar Kak ya, agak lupa soalnya. Ya, sambil dicek ya. Iya Kak. Ini aku bikin sebuah background-nya warnanya dark, aku nggak bikin warna apa. Bold, kita bikin B, apa namanya, ayam. Sorry, ayam, Wahyu. Oke, contoh udah keluar nggak di sini? Otomatis hilang kan teksnya? Oke, benar, berarti sekarang kita tambahin karena yang lain pakai row dan column. Hapus dulu biar sama. Kan kalau gini kan kayak gini itu kan masih minggir banget ya, kita nggak kelihatan ya. Nah, kita perbaiki lagi. Kita pakai dot container biar sama lagi. Dot row, karena kita juga pakai row yang atasnya dot col dan bawahnya dot col juga. Kita paste. Oke. Oke, udah sampai sini nih, udah di sini nih teksnya. Pilihlah, Beb. Terus kita bikin warnanya putih. Color white. Nah, ada warnanya putih nih. Oke. Warnanya putih. Setelah itu kita kasih jarak nih. Kita kasih jarak, kalau kalian malas manual ya bisa di break kayak gitu. Bisa pakai break. Contoh maunya malas ya, malas mikir margin. Oke. Otomatis di break, otomatis ke bawah, dan bawahnya ini kita break juga. Ini emang nggak efisien ya, nanti kita belajar margin di pertemuan selanjutnya. Nah. Untuk teksnya itu Kak, Microsoft Paksa. Microsoft Aksa? Iya. Pakspa.
Microsoft Paxpa. Cari ya, Microsoft. Microsoft apa? Nggak ada, Dek. Fontnya. Nggak ada di sini. Kamu dapat font itu dari mana? Ayo lo dapat font itu dari mana? Ya, ya udah. Coba ditelusuri lagi ya, dapat dari mana? Harus ada pikirkan dulu. Ini font bawaan Adobe-nya, Kak. Pembawaan Adobe-nya. Iya. Oke, nanti aku cari. Baik. Aku nggak kelihatan sekarang. Oke. Kalau di download Select Vista, bentar. Ngopi online, tulisan online, pairing online. Jadi ada teman-teman, ada cara untuk mengkonekkan antara Google Font yang kalian miliki di online. Jadi nggak usah repot-repot kalian download font itu, sebenarnya nggak usah. Jadi tinggal di link rel tadi, seperti CSS tadi. Oke. Mungkin aku manual aja dulu ya. Ini tuh stylenya itu karena kita terburu-buru oleh Jumatan. Font family Ubuntu. Coba ya, karena yang di laptopku adanya Ubuntu. Oke, berubah nih jadi Ubuntu. Ya, ntar kalau syarat belum ada sih syarat atau perdana dulu. Oke, yang ini Sego UI. Saya berubah nih ya. Oke. Sego UI. Oke, berubah kayak gini. Jadi tadi itu yang ini tipis, yang ini tebel. Ini lebih besar, oke? Tinggal ini dibesarin yang Ayam Wayu Khairuddin. Berarti di sininya itu kita beri sebuah tag untuk font size large. Coba kita kasih large langsung. Bisa enggak? 100 px. Nah, besar kan? Udah besar banget. Kegedean kita ganti 20 px. Nah, ini udah lebih gede kan ya? Jadi nanti itu kiranya itu seperti ini teman-teman semuanya. Jadi silakan ngoding, dan nanti untuk belajar margin dan lebih dalam lagi bisa belajar di sini sih. Nih, padding, margin nih di sini bisa nih. Untuk kan tadi masih pakai BR ya. Untuk mau ngebawahin kan masih pakai BR ya. Nah, itu nanti bisa langsung pakai margin berapa gitu, nggak usah BR kayak gitu. Ya. Jadi mungkin pengalaman dari teman-teman sekarang sampai sini. Oke, kontak ke beranda tadi. Oke, karena di halaman kontak tadi belum kita edit kan. Oke, jadi sampai sini. Ini kiranya prototipe yang halaman pertama di punyanya Dek Wayu Khairuddin tuh udah sampai sini dulu. Nanti dilanjutin di pertemuan kedepannya ya. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman? Langsung kumpulin aja nanti nanti aku buatin form pengumpulan lagi. Gimana Dek Wayu? Izin tanya Kak, untuk video ini video rekamannya ini nanti apa bisa di-share? Mungkin nanti teman-teman banyak yang bingung biar bisa lihat ya. Ingetin ya, aku ingetin nanti. Ini kan habis direkod kan pasti ada prosesnya itu ya. Proses menyimpannya itu. Aku tinggal Jumatan ini. Nanti ingetin ya untuk tak upload ke e-learning. Siap, Pak. Ada yang ditanyain lagi? Itu apa? Ini
extensionnya di VS Code itu harus install apa aja? Oke, silakan lihat ini ya. Silakan dilihat ini. Installed 16. Silakan diperhatikan. Nah, nih. Aku ini OneGo Stack. Silakan di screenshot nggak apa-apa. Terus bawahnya ya, aku ke bawain ya. Nih. Ya, Kak. Udah, makasih. Sama. Kalau aku sih standarnya pakai ini aja ya. Soalnya kalian nanti nambah Python ya, berarti kalian tambah ekstensi Python kayak gitu ya. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Kalau ada pertanyaan langsung chat atau di grup aja ya, nggak apa-apa. Karena kewajibanku mau Jumatan dan aku belum makan, belum sarapan juga. Aku akhiri sampai di sini teman-teman semuanya. Makasih udah mengikuti pembelajaran kali ini. Saranku kalau yang cewek bisa langsung di otak adik nih, bisa langsung coba-coba ngoding karena yang cowok pasti kan Jumatan kayak gitu ya. Kan di sini nggak ada yang Kristen kan, nggak ada yang lain kan, nggak ada agama lain. Islam kabeh ya ndang ya. Jumatan nanti kalau yang cowok-cowok kurang paham tanya ke yang cewek pasti coba-coba ngoding itu ya, nggak tahu sih ngodingnya sambil bikin kue atau enggak ya. Oke, aku akhiri teman-teman semuanya, makasih sekali lagi. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan di forum, di grup. Terus mohon maaf atas segala kesalahan aku saat berbicara, saat menjelasin. Aku minta maaf semuanya. Kurang-kurangnya biarin di aku saja, lebih-lebihnya untuk kalian aja. Oke, terima kasih semuanya. Aku akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Yoi.